Kemudian em, jadi ini kan kita lanjut ke minggu kedua. Jadi langsung bahas C. Ini C itu apa sih? C itu bahasa pemrograman yang paling sering digunakan. Itu adalah dia adalah core of the core dari kebanyakan program yang kalian pakai. Windows OS-nya pasti pakai C. Bahasa Python. Jadi bahasa Python ditulis menggunakan bahasa C. Di C itu adalah core of the core bahasa. Jadi ini perlu banget untuk dipelajari. Oke. Sebenarnya di sini untuk kalian gimana cara nulis C-nya ada beberapa cara. Kalau udah apa namanya? Udah setup C++ yang sesuai yang di YouTube tuh yang gua tunjukin, itu bisa bisa langsung di VS Code-nya. Tapi kalau belum, sebenarnya di sini ada sih, ada online-nya, ada online compiler lah gampangannya. Cuman kayak lemot deh, butuh koneksi lumayan. Ya, dan gak enak lah. Kalau kalau ada yang offline, kalian pakai yang offline aja sih. Terus coba Bentar, ya gue bikin di sini aja lah. Ya, di sini coba kita bikin hello.c, hello.c. Nah, kalau di C itu di bahasa C itu kalau apa namanya? Ini dulu dah. Di bahasa pemrograman tuh biasanya ada namanya standard library atau standard library. Ini anggap aja catatan aja lah. Cari sini deh di notepad aja di notepad. Bentar. Di setiap bahasa pemrograman tuh pasti punya standard library, gitu kan? Library. Nah, pertanyaan gini sih, library itu apa sih sebenarnya library? Nah, library itu adalah kumpulan. Jadi itu kumpulan fungsi-fungsi yang untuk tujuan tertentu gitu. Contoh ya, contoh eh, lib library buat kalau di Python itu ada namanya library scikit-learn, sklearn, library sklearn. Itu isinya apa? Isinya itu buat mengolah mengolah data untuk machine learning. Jadi di situ tuh isinya macam-macam tuh. Ada fungsi buat buat apa namanya? Buat membuat model AI, buat memprediksi dan segala macam. Itu udah ada di situ. Ada mungkin library buat mengolah gambar, mengolah image. Nah, contoh aja namanya mungkin image, aku lupa namanya apa. Anggap aja nama image image lah. Image Python, mungkin gitu nama library-nya. Terus, nah nanti isinya apa? Isinya oh bisa ngolah image, mengubah image jadi RGB-nya diubah atau apa gitu. Jadi biar nggak bikin fungsi-fungsi dari awal. Itu fungsinya library. Kalau standar library itu apa? Standar library itu kalian eh, library kalian nggak perlu download lagi. Sebenarnya kalau library itu ya, library itu biasanya kalau yang nggak bukan standar kalian perlu download gitu. Kalau Python pakai pip install library apa gitu. Nah, cuman kalau standar berarti kalian nggak perlu install lagi, udah masuk ke bahasanya, udah jadi sama bahasanya. Nah, kalau di C itu ada berapa? Salah satunya itu ini stdio. Jadi cara nge-import, cara ngambil fungsi dari library itu kalau di C itu pakai include ini. Set include, include apa? Karena dari standard library tinggal langsung aja namanya. Gini kayak gini. Namanya kan stdio.h gitu. Nah, stdio ini apa sih gue ya? Stdio standar kan? Stdio standar. IO tuh input output. Buat apa? Buat ngeprint kayak gini, ngeluarin sesuatu dari program atau menerima input. Itu fungsinya stdio. Contoh. Nah, apa namanya? Nih, gini dulu dah. Kalau di C itu untuk ngajarin sesuatu setiap harus punya ini. Kalau mau ngajarin harus ada mainnya. Bentar. Bisa kayak gini. Ya, ini mungkin gua nggak tahu kenapa week 1 tiba-tiba si Harvard nih langsung ngajarin C. Tapi ya udah coba kita ikutin aja. Jadi kalau di C itu bentuk fungsinya kayak gini. Kalian tahu fungsi nggak? Fungsi dalam pemrograman, tahu nggak? Oke, jadi fungsi itu adalah suatu proses, ya kan? Suatu proses yang dia itu bisa menerima input, nanti ngeluarin output, ngeluarin output. Itu adalah fungsi, function.
Nah, untuk konsepnya ada juga namanya prosedur. Juga proses, ada inputnya, cuman dia tidak mengeluarkan output. Dia nggak output gitu. Output maksudnya gini, kalau di fungsi itu dia biasanya ada ini returnnya atau dia dia tuh mengembalikan apa? Contoh, fungsi 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 jumlah, anggap aja namanya fungsi jumlah gitu, fungsi jumlah. Dia masukannya apa? Oh, masukannya itu angka, dua angka kan, dua angka. Prosesnya apa? Oh, ditambahkan. Keluarannya apa atau hasilnya apa? Ya, hasilnya tadi, returnnya adalah hasil penjumlahan dua angka. Kayak gitu. Nah, kalau prosedur, contohnya proses, anggap aja ada fungsi proses atau apa gitu. Jadi nanti kalau fungsi itu bisa ada masukannya, bisa enggak. Kalau enggak ada masukan kayak gini, void atau enggak ada masukan, dipanggil langsung dia ngelakuin proses di dalamnya gitu. Nah, kalau prosedur, proses anggap aja masukannya sama nih, dua angka. Ditambah juga. Cuman enggak di return tapi di print. Kayaknya bedain ya antara di return sama di print. Kalau di print itu cuma dikeluarin tapi nggak disimpan. Kalau return itu dia nge ngenyimpen lah, anggapannya dia bisa dipakai lagi. Return ini sesuatu yang bisa dipakai lagi. Kalau print ya udah sekali aja dikeluarin gitu. Itu bedanya function sama prosedur. Nah, kalau sintaksnya, sintaks itu apa ya? Struktur 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 bahasa. Ya, struktur bahasa lah. Anggapnya struktur bahasa. Untuk ngelakuin ini, untuk menulis fungsi di C itu kayak gini. Pertama itu ada apa namanya? Tipe variabel. Tipe variabelnya apa? Wait. Tadi yang ini kan. Aduh, sorry nge-lag. Oh, ini. Oke. Nah, jadi ada tipe variabel dulu. Nanti kalau tipenya itu apa aja, nanti aja jelasinnya. Pokoknya kayak gini, tipe variabel, nama fungsinya. Ini sebenarnya kalian bisa searching sendiri sih. Nah, fungsinya apa? Terus ini ada kurungnya ini, nama fungsi. Salah. Nama fungsi, nggak boleh spasi. Nah, di sini adalah variabel input tadi. Ini inputnya. Kalau di C, dia itu bahasanya bagus karena apa? Karena setiap variabel itu kan apa ya? Variabel itu ya kayak di matematika itu, variabel kayak x, y, z gitu kan. Yang nanti x, y, z ini adalah melambangkan suatu nilai yang bisa kita ubah, kita masukkan dan segala macam. Kalau di C itu sebelum apa ya? Mendeklarasikan suatu variabel harus dipasangin dulu nih. Ini tipenya apa? Kalau kalau di sini nanti ada tipenya dulu, habis itu punya nama variabelnya. Kayak type mau bisa ada 2, ada 3, atau kalau 0 ya void, atau gini atau void gitu. Terus sama nanti ini dalam kurung kurawal ini nanti adalah prosesnya. Itu untuk sintaks fungsinya. Gitu dulu aja, nanti kalau lengkapnya kita sambil jalan lah. Itu di sini contoh ini fungsinya kita ngeprint ya, print f, ngeprint jangan hello world dulu, apa ya? Selamat tinggal gitu. Nah, setiap line atau setiap proses buat misahin itu kalau di C itu ada ini pakai titik koma. Nah, kan udah nggak merah lagi kan, dia perlu pakai titik koma. Itu oke kayak gini. Terus nah untuk apa namanya nge-compile-nya, jadi bahasa apa namanya bahasa bahasa itu umumnya dibagi menjadi dua bahasa pemrograman tuh. Ada yang
interpreted language, ya kan, sama compiled language. Ini itu interpreted sama compiled apanya sih? Interpreted sama compiled itu bagaimana proses di bahasa itu dijalankan. Kalau compiled dia akan diubah menjadi bahasa mesin langsung dijalankan. Nah, kalau interpreted itu jalannya lebih lama. Dia perlu diubah dulu menjadi bahasa yang lebih sederhana, kemudian baru dijalankan. Nah, mungkin ini agak ribet sih. Kalian harusnya bisa coba setting sendiri. Cuman bedanya gini, kalau seumpamanya interpreted itu nggak perlu dijadiin bahasa mesin dulu. Gampangnya, sebenarnya semuanya perlu dijadiin bahasa mesin. Cuman untuk menjalankannya kita nggak perlu secara manual jadiin bahasa mesin dulu. Nih, kalau ini kan si itu compiled language yang perlu dikompil dulu. Nah, cara ngompilnya gimana? Ngompil tuh maksudnya adalah mengubah bahasa ini menjadi bahasa mesin. Contohnya nih coba bentar. Oh. Mana tadi? Nah, ini tuh untuk nge-compile-nya tuh pakai GTC. GTC itu gue lupa kepanjangannya apa. Oh ini adalah tipe file tujuannya. Dalam hal ini objek, ya kan, objek. Terus selanjutnya adalah nama filenya. Nama file yang mau nama file hasilnya. Dalam hal ini aku tulisnya main. Terus habis itu baru file yang mau di-compile. Hello.c. Nah, gitu sebetulnya. Nah, di sini ini kita nggak bisa buka. Ini karena ini udah bahasa mesin. Ini udah bahasa mesin. Kalau dilihat di text editor, jangan text editor ya. Di hex editor kali ya. Wait. Nah, ini tuh udah bahasa mesin kayak gini tuh. This program cannot be run in this mode dan bla bla bla. Ini tuh dia udah jadi bahasa mesin. Ini udah panjang. Tadi program ini itu dikompil jadi bahasa mesin biar bisa dijalankan. Nah, caranya gimana? Tinggal titik slash nama ini ya. Nah, gitu. Kemudian kan di sini. Untuk sejauh ini gimana? Kalian ini terlalu cepat atau ada yang perlu diulangin? Bilang aja sih kalau ada yang mau perlu diulang. Gimana? Atau aman aja? Kalau aman aja bilang aja. Oke lah, gua anggap aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bilang aja sih. Oke, gua ulangi sekilas. Tadi itu ada kita belajar ada yang namanya. Kenapa? Apa tadi? Oh. Ya. Terus gitu ya. Jadi ada pertama kita tadi belajar adalah tentang library. Library itu apa? Library adalah kumpulan fungsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tuh. Terus kalau di C cara mengambil fungsi dari library pakai include ini. Kalian bisa bikin library sendiri sebenarnya. Cuma itu untuk lain kali aja. Terus kalau bahasa pemrograman ada dua, ada interpreted dan compiled. Biasanya yang compiled itu lebih teroptimisasi, lebih cepat bahasanya. Bahasanya lebih cepat, tapi mungkin lebih susah dipahami karena lebih jauh dari manusia. Tapi dia lebih cepat. Nah, kalau Python itu interpreted. Karena kalau Python itu tinggal ngejalanin Python nama filenya kan, mungkin main.py gitu. Kayak gini doang langsung jalan, langsung keluar gitu, langsung jalan. Nggak perlu dikompil dulu. Tapi dia lebih lama karena jauh dari bahasa mesin. Itu. Oke, lanjut aja kali ya. Nah, ini contohnya nih, tadi kan ada print. Print itu untuk mengeluarkan, untuk ngeprint output tadi. Kalau di sini karena gua ngejalaninnya di command line, ya keluarnya di command line ini. Selamat tinggal gitu. Oke. Terus kalau di sini itu nih sebenarnya apa namanya? Kalau print di sini itu nggak langsung ada spasi apa enternya. Contoh gini ya. Ini perlu gua compile lagi,
coba. Nah itu dia gabung gini kan, padahal kan ini di line berbeda. Nah karena print di C, fungsi printf ini tuh dia pure nulis apa aja yang ada di sini. Jadi kalau kalian nggak nyediain enter ya enggak. Nah enter kalau di bahasa manapun itu namanya /n, pakai /n. Maksudnya enter itu. Coba ya kita cek lagi. Tuh kan? Nah tuh. Ya udah jadi 2 baris karena ada /n-nya kayak enter gitu. Terus oke, itu di sini langsung gini mainnya ya. Nggak diajain tipe dulu ya. Oke. Oke lah. Kayaknya gue ajain dulu lah tipe-tipe umum, tipe apa ya? Tipe variabel. Tipe variabel di situ apa aja sih, ya kan? Tipe variabel di situ apa ada apa aja? Nah, pertama tuh ada int. Int itu apa? Int itu atau bilangan bulat. Bilangan bulat. Sebenarnya int macam-macam sih. Nanti bisa dispesifikan bitnya. Ada big integer, ada small integer, macam-macam. Tapi intinya itu bilangan bulat. Terus kalau float itu pecahan. Terus kalau ini yang umum aja ya, sebenarnya udah banyak banget, cuman ini buat yang saya dipakai aja buat pemula. Kalau string itu adalah yang sini dulu, char itu adalah satu ASCII atau satu karakter. Kayak A, B, C, D, E, F gitu. Kalau string itu kumpulan karakter. Gitu. Terus apa lagi sih? Type integer, float, char, string. Oke, ini dulu kali. Ini yang paling penting ini. Ini tipe-tipe data yang penting. Ada dasar yang pasti ada di bahasa pemrograman manapun pasti ada nih, integer, float, karakter. Kalau string belum tentu ada, cuman biasanya ada sih, tapi seringnya ada. Oke, coba kita di sini contohnya ngapain dia? Oh, nah kalau aku pakai shoot ini nggak bisa langsung pakai fungsi ini getString. Karena getString itu punya ini, gue harus nge-add library CS50. Kalau di sini. Soalnya kalau di si asli itu dia nggak ada string kalau nggak salah ya. Coba kalau integer gini, integer anggap aja nama variabelnya gitu sama dengan 50. Ya kan aman bisa kan? Tapi kalau string nggak ada string gitu. String G gitu. Nah, kan error kan dia nggak ada kan? Karena emang aslinya di situ nggak ada string. Kalian harus bikin sendiri, bikin tipe sendiri. Itu untuk yang next aja. Cuman kenapa di sini bisa? Karena dia punya library sendiri tuh nih. CS50 has its own library called cs50.h. Dan kayaknya perlu install dulu deh. Cuman gue males. Kalau kalian mau nyoba di sini sih. Di sini bisa coba ya. Di sini bisa. Oke. Ini ngomparnya gimana nih? Ada beda deh. Ya, ya kayak perlu install dulu deh. Di sini juga nggak bisa langsung. Ya, karena ini tuh nggak semua apa ya? Ini bukan library umum, jadi kayak nggak gue bahas. Cuman kalau di C, ini C ya, bukan C++. Kalau C dia string tuh nggak ada. String tuh bukan tipe bawaan. Kalian harus bikin tipe sendiri kalau mau. Gimana sih bikin tipe sendiri? Itu ada ribet. Tuh next time aja. Kalau kalian mau bisa string tadi, kalian bisa pakai C++. Tinggal di sini aja sih. C++ itu dia lebih library bawaannya lebih kaya gitu. Dia punya include string sendiri kalau nggak salah. Gue lupa tapi namanya apa. Lupa nama library-nya. Sebenarnya kalau sih nggak ada.
Dia kalau mau bikin string harus pakai library install gitu. Standarnya nggak punya. Oke, terus di sini oke, ini aja Wali. Nah, kalau di F ya kan. Itu oh ya, gue lupa ini. Ada satu lagi namanya bol. Bol tuh true atau false. True atau false. Ya, true atau false. Karakter float integer long. Long itu biasanya sebenarnya itu maksudnya long tuh long integer. Long integer. Yang kayak gue bilang kemarin, maksudnya gimana? Maksudnya tuh dia nyediain lebih banyak bitnya lebih banyak sehingga per limit angka yang bisa direpresentasikan itu lebih gede login. Tapi ya makin banyak makan memori tuh. Nah, di sini ini yang basic pakai namanya if else. Ntar. Um, eh oke. Okay. Kalau gua ada apa koneksinya ngaco gitu bilang aja ya kalau mau ulang. Oke, kita masuk ke ini. Conditional atau if else gini kan. If else di sini tuh udah jelas nih dari kata-katanya if ini jika statement yang dikurung ini perlu perlu kurung, wajib kurung, ada kurung. Kalau di Python nggak harus ada kurung. Python emang aneh sih, tapi kalau hampir semua bahasa setelah if harus ada kurung buat um, ngebatasin kondisi. Contoh, if anggap aja gini lah, aku bikin dua variabel y, satu lagi 25 gitu kan, 25. If x kurang dari y, keluaran apapun yang ada di sini itu pasti bol apa true atau false. Nah, apa gini, maka ngapa mungkin printf x lebih besar dari sorry balik ini contohnya ada slash n nya biar rapi. Nah, terus else berarti selainnya. Nah, maka kebalik yes x ini. Nah, coba kalau kayak gini, oh x sudah jadi karena x 50 kan. Kalau x kita ganti 10, nanti harusnya else yang ke print. Nah, kayak gitu. Ini bisa apapun nih, ini bisa apapun. Dalam sini bisa apapun. Yang penting nanti menghasilkan true atau false. Nah ini, ketika if x ini tuh nanti gini, selama x bukan 0, hasilnya true. Ingat ya. Jadi kalau kayak gini, ini eksistensinya. If x, maka selama x bukan 0, maka dia true. Contoh. Bentar. Iya, bisa di. Ya kan? Tuh, iya bisa. Yang kemudian yang ini kan. Selama x-nya tuh bukan 0, maka dia true. Kalau gue jadi 0 ya. Atau kosong atau 0. Ini. Terus jadi ya, dianggap false. Karena 0 itu kan false. Oke, terus lanjut. Nah, kalau mau lebih panjang kondisionalnya bisa kayak gini nih. If, else, if gitu. Sampai panjang sampai 100 kali juga bisa itu. Cuman lebih baik sebenarnya if, else, if tuh dikurangin. Sebenarnya gitu, tapi itu untuk next lah. Oke. Terus nah, Om kan masih ini ya, udah tahu variabel kan. Jadi variabel itu tadi sesuatu yang bisa digunakan untuk sebagai simbol suatu nilai. Nilainya bisa kita ubah, bisa kita tambah dan segala macam. Di sini contoh x-nya itu bisa kita tambah di sini nih. X sama dengan kita ubah x tambah y. Nah, gitu. Bisa kayak gini. Contoh sini. Sorry. Saya tak kepengen ini aja ya. Nah, gini aja deh. X sama dengan
X. Biar ada enternya. Oh sorry, ini harusnya ada persen. Kok persen? Apa sih? Gue lupa lagi. Ya, persen. Kan ini. Jadi kalau printf kalian mau ngeprint suatu variabel, kalian perlu kasih penggantinya di ketiknya dikasih pengganti. Penggantinya apa? Kalau ini x itu apa integer. Kalau integer itu i kayak gini. Nanti i diganti apa? I diganti x. Kalau kalian mau tulis lagi semuanya lagi nih, dua kali. Lagi gitu. Lagi terus kita kasih lagi. Kita mau ngeprint y. Sorry. I. Nah, ini tinggal di koma y. Urut aja. Yang pertama berarti punya x, yang kedua punya y. Nih kalau di gua tuh. Langsung ngeprint. X kan ada ditambah nih. 35, 25. Jadi kalau kalian mau ngeprint variabel pakai printf. Nah, itu variabelnya perlu diganti dulu dengan ini. C itu buat karakter, F buat float, I buat integer, LI buat long integer, S itu buat string. Tapi ini string nggak bisa kalau normalnya ya. Kalau nggak pakai library tambahan nggak bisa. Oke, kayak gini kan. Nah nanti kayak gini. Ini kan x sama dengan x plus y itu bisa dipendekkan sintaksnya dengan gini. Plus sama dengan. Sama aja. Jadi plus sama dengan itu maksudnya value awal ditambah dengan kanannya gitu. Terus dilanjut mana sih? Kalau kalian mau kayak gini kan, counter sama dengan counter plus 1 itu sama dengan di sini nggak dijelasin. Cuman bisa juga kayak gini nih. Kalian mau menambah 1 x tambah 1. Itu kan bisa plus sama dengan 1, ya kan? Atau karena plus sama dengan 1 itu hal yang sangat sering dilakukan, sisi itu punya cara lain. X plus. Nih. Ya, contoh ya, x plus ya. Tuh, dia nambah 1 kan, x plus. Kalau lebih dalam lagi, sebenarnya ada plus x. Nah, bingung kan? Ini bedanya apa sih? X plus sama plus x. Kalau x plus itu fungsinya apa? Variabelnya di apa namanya? Dia ditarik dulu baru ditambahin. Baru kemudian diubah x-nya. Ya mungkin agak ribet sih. Kalian bisa lah coba baca mungkin kalau penasaran bedanya x plus sama plus x itu apa. Secara umum lebih aman tuh sebenarnya plus x. Kalian ditambah dulu, kemudian baru di-commit, baru dimasukin ke value x-nya, variabel x-nya baru diubah. Yang lebih aman sebenarnya, yang plus x. Oke, lanjut aja. Kalau min juga sama sih, tinggal min dong. Kalau ini tinggal min dong. Nih, contoh ya ini klik. X min plus x. Nanti lah jadi 10 tetepan. Karena ya. Nah. Tuh 10 karena habis dikurangin tambah lagi. Jadi baik lagi 10. Terus ada compare atau ya compare perbandingan. Ini gue komen. Nah, kalau sebenarnya gue pengen nunjukin ini sih apa shortcut di VS Code, cuman kalau gini kan ada susah ya. Kalau ketemu offline lebih enak. Di sini contohnya untuk nunjukin ini bisa kayak gini sih. Kan ada gue tunjukin di sini dia. Ya compare itu ada beberapa, ada kurang dari, lebih dari, ada sama dengan nih. Kalau sama dengan, kalian nggak bisa sekali kalau sama dengan tuh. Perlu 2 kali. Sama dengan. Terus kalau lebih dari sama dengan, jadi kayak gini. Sama dengan di kanan ya. Ingat sama dengan di kanan. Kayak gini. Ya itu untuk compare. Terus
Oke. Oh, contohnya ini dah. Em, ini kan kita belum, ini tadi kan kita baru output semua ya, belum input. Kalau input tuh caranya, ntar, kok udah lupa sih, coba dulu ya. Cari quick sama dengan input 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 masih. Apa ya? Gue lupa sih. Nah, kalau lupa tinggal setting aja sih, santai aja. Syntax. Udah lama nggak megang sih soalnya. Oh iya, pakai scan F ya, aku lupa. Scan F. Nah, scan F sama kuncinya sama kayak dengan yang print F tadi. Contohnya pilih Y atau N gitu kan. Pilih Y atau N. Terus nanti apa yang diterima itu perlu pakai ini. Dan apa? Diterima kan char berarti. Terus diterima kemana? Oke, gini aja bisa nggak sih harusnya? Ya, gini aja bisa harusnya. Coba ya, terus kita habis itu print F charnya key persen T kayak gini. Oke. Oh, sorry. Nah, ini kan ini belum ngomong apa ini karena dia butuh scan dulu nih, scan play. Nggak bisa aku punya C gitu, C. Wait a minute. Oh, I see. Ya, 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 salah, salah, salah. Harusnya gini. Kalau pakai scan itu kayak gini, agak beda sih dia. Sumpah dah. Ini wait a minute. Aduh. Sorry, gue udah lupa. Oh iya benar benar. Oh iya benar benar. Ya, nggak bisa kayak Python, nggak bisa kayak Python, gue lupa. Kayak gini, scan F, dia apa yang mau dimasukkan? Bentar, cek dulu. Ya benar benar. Dan ini tuh sebenarnya si itu rada ribet karena dia punya namanya pointer. Dan berhubung di CS50 ini belum diizin pointer karena itu emang ribet, dan perlu kelas khusus, nggak bisa nyambi gini. Makanya dia kayaknya pakai pakai library-nya sendiri, punya dia sendiri nih. Dia pakai CS50. Harusnya nggak bisa kayak gini. Harus ada pointernya. Tapi ini kayaknya nggak nggak apa namanya nggak digunain deh kalau mau pakai ini. Lanjut aja dulu karena untuk masalah input gini dah. Ini pointer sekilas ya. Jadi kalau di C itu tuh itu bahasa yang dekat dengan mesin, maka dia bisa mengalokasi data itu mau ditaruh di mana dia bisa. Dia mau ditaruh di memori dengan alamat ini bisa. Jadi kalau di laptop, di device, data itu disimpan di alamat. Setiap data yang disimpan itu pasti punya alamat atau address. Sisi ini dia punya cara untuk mencari tahu suatu data itu di address mana atau nyimpen data mau ke address yang mana. Keuntungannya apa kayak gitu? Semakin dekat ya dua data itu sering digunain bareng-bareng lah. Sering digunain bareng-bareng. Kalau kalau dekat maka lebih cepat apa namanya? Lebih teroptimisasi gitu. Nah, terus pointer itu apa pointer? Pointer itu bintang dan. Sementara ini dulu lah. Itu ribet banget sih kalau kalian mau belajar.
Sebenarnya gini deh, lebih ke gua nggak bisa ngejelasin biar nggak terlalu ribet. Jadi kalau kalian searching sendiri nemu penjelasan yang lebih baik, ya pakai itu aja. Tapi untuk sementara doang nih, kalau bintang itu dikaitkan ke variabel bintang A. Ini variabel, ini pointernya, ngepoint. Nanti hasilnya adalah address di mana A ini disimpan. Gitu. Addressnya itu bentuknya apa sih? Bentuknya tuh kayak binary gitu sebenarnya sih, binary angka nggak jelas gitu. Mungkin A S23 apa-apa gitulah. Gitu. Ada kodenya gitu. Nanti apa namanya? Oh, sorry, bukan salah. Kalau itu NA sih, kalau NA itu adalah addressnya, sorry. NA itu addressnya. Kalau pointer A, point to address A, kan bingung kan? Jadi kita itu apa namanya? Apa kebalik ya? Sorry, oh enggak. Pointer A itu address, NA itu bentar. Benar-benar. A itu addressnya di mana? Yang dua ya. Kalau pointer itu A itu adalah nilai data di address A. Nah, ini sebenarnya ribet sih kalau kalian mau belajar. Cuman ini kenapa perlu scan F ini empty? Maksudnya gini, nanti masukan ini mau disimpan di mana? Mau disimpan di variabel ini kan, char key ini kan. Nah, biar tahu gimana kita bisa mengalokasikannya, kita perlu tahu tempatnya di mana. Tempat key ini disimpan di komputer di mana. Nah, cara apa namanya ngambil addressnya itu pakai ini n. Oke. Jadi maksudnya nih kalau dibaca bahasa manusia ya F. Berarti kita mau ngambil input user yang bentuknya itu karakter C. Ini buat apa? Kalau C itu kan tadi dia bisa ngalokasi memori kan. Alokasi memorinya itu sepanjang apa yang dibutuhin. Kalau yang kemarin udah gue sempat jelasin, kalau integer itu biasanya 8 bit, 8 bit memori. Kalau itu 8 bit, 8 byte, sorry, 8 byte atau 64 bit atau 64 bit. Kan 1 byte itu 8 bit. Nih, biar ingat 1 byte itu 8 bit. Char itu cuma butuh 1 byte atau 8 bit. Nah, jadi biar dia bisa ngalokasiin segede apa sih ini bakalan dasarnya ini kan. Kayak dia scan FC. Oh, berarti satu doang nih, cuma butuh 1 byte doang. Letaknya di mana alamatnya? Ya ini, N key. Gitu cara dapatnya. Gimana? Tambah bingung nggak? Aduh. Kalau ada yang perlu diulang, bilang aja guys. Oke. Itu untuk kelas pointer dan alamat di sini. Oh, di sini juga ada nih. Ada namanya gandengannya compare. Ada namanya logical operator atau operasi logikal. Jadi kan compare ada sama dengan kurang dan segala macam kan. Nah, ini ada lagi namanya logical operator. Itu ada 3 gampang ya. Yang umum sama dengan n dan sama atau. Ini atau kayak gitu atau ini tuh dan. Nah, ini apa sebenarnya? Dan atau itu apa? Nih. Kalau di logika komputasional ya, itu adalah bernilai true jika gini. Cuma A dan B hasilnya true jika dan hanya jika A dan B itu true. Jadi kalau B-nya salah, maka ini jadi false. Contoh ya. Kan tadi kalau true itu 1 atau selain 0, kalau false itu 0. Apa aja gini. Ini kan salah satunya kan 0, satunya false. Maka ini ganti.
true gitu. Ini false. Tuh. Dia false kenapa? Karena ada salah satu yang false. Gimana biar hasilnya true? Ya ini. Dua-duanya harus true. Itu kalau n. Kalau atau nih or salah satu aja true kayak gini. Salah satu aja yang true. Maka hasilnya true. Dia false ketika kapan? Ketika dua-duanya false. Atau jadi atau tuh udah satu aja true, hasilnya juga true semuanya. Tuh, jadi false. Kalau dua-duanya nol, jadi false. Oke, ini penting gue tanya dah. Udah paham belum kalau n sama or? Aman gak? Aman gak? Aman ya? Oke, kalau gitu nih gue tanya. Ini hasilnya apa? True atau false? Yang ini. Coba pikir. False. Benar, false. Karena ini kan hasilnya 0 atau false dan z-nya true. Salah satu ada yang false karena ini dan ya udah dia jadinya false. Oke, mantap. Oke, lanjut aja kalau gitu. Terus sekarang kita lanjut ke masih banyak sih. Oke lah. Loop atau pengulangan kan lu nggak mungkin kan ketika contoh gua mau ngeprint dari 1 sampai 100 kan lu nggak mungkin print ngeprint dari 1 sampai 10 semuanya ya mungkin lu bisa mikir oke, print 1 gitu, print 1 habis itu print 2 3 4 5 6 7 8 ya, tapi kalau 10 doang. Kalau sampai sejuta miliar kan nggak mungkin lu ngopi manual. Nah itu makanya ada loop atau pengulangan untuk memperpendek kode program. Contoh di sini pengulangan itu ada beberapa cara, ada banyak cara. Gak hapus aja. Yang sering dipakai tuh ini ada dua yang hampir semua bahasa punya ya, tuh for dan while. For dan while. Ntar gue lihat sebentar dulu nih dia bahasa apa sih? Nah ini ada for dan while. Oke. Sintaksnya gini atau logika gini. Yang while yang paling gampang. While, ya kan? While kan ada kurungnya kan, ada kurungnya ini. Selama yang di dalam kurung ini benar hasilnya, dia bakal ngulang terus. Dia bakal yang di dalam ini, yang dalam kurung kurawal ini, dia bakal diulang terus kodenya. Bakal diproses terus. Contoh, kalau gue bilangnya while true, ya kan? Sorry. Kok gak bisa? Gini aja lah. While z kan while z. Kan z sama dengan 1 ya. Kan true sama aja. Terus di selama true, di dalamnya itu kita nggak ngubah nilai z sama sekali. Kita cuma ngeprint f apa aja a gitu. Ini bakal ngeprint terusnya sampai gue berhentiin programnya. Gitu. Karena gue while z dia nggak bakal berhenti. Hati-hati makanya. Oke, itu while true. Itu kalau while true doang. Kayak di sini. Ketika gue while true, maka harusnya dia ngeprintnya tuh ngeprint terus kan. Nggak berhenti. Kecuali kalau gue Ctrl C atau gue berhentiin paksa programnya. Terus contoh lain, kayak tadi kita mau ngeprint dari 1 sampai 10. Kita bikin dulu nih, apa aja integer i. Biasanya pakai i sih. Sebenarnya 0. Awalnya 0 ya, 1 lah 1. Terus kita print i-nya. Ketika kita mau print i-nya kan. Kita print i-nya berhentinya sampai kapan? Oke, berhentinya sampai i kurang dari sama dengan 10 gitu kan. Jadi nanti gini dia tuh ngeproses dalamnya.
kan habis proses dicek tuh i-nya ininya masih true apa enggak. Kalau masih true lanjut, kalau udah false berhenti programnya. Nah ini kan perlu ditambahin kan biar apa namanya i-nya nambah. Kalau i-nya nggak tambahin gini ya nanti kayak gini lagi, dia nggak berhenti berhenti. Ya, coba ya. Sebentar. Oh, mana sih tadi? Wait. Hmm. Oh ya, kalau di printf ini, kalau lu nggak ngasih kayak gini, dianggapnya char. Nih, kalau nggak dikasih ini, kan di error kan? Dia nganggapnya char. Makanya perlu dikasih ini. Persen. Nah, ada aman. Oh, sorry, nggak ada slash n ya. Biar lebih jelas lah. Nah kan, tuh. Gue tinggal daripada lu ngeprint banyak banget, kan tinggal gini dong nih. 1/10. Nah, jadi kayak tadi awalnya kan masuk kan i, di-print dulu i-nya, set ditambah, kemudian dicek tuh. Setelah tambah dicek di sini aman nggak? Oke, masih aman. Terus, nah ketika udah sampai 10, ya kan? I-nya tambah nih, awal 9 kan? Print 9 nih, print 9. Kemudian dia tambah 1 ini kan jadi 10, dicek. Oh, masih aman. Masih aman. Oke. Dia nge-print 10, kemudian tambah 1 kan? 11, cek dulu nih. 11, oh udah false. 11 bukan kurang dari 10, kurang dari 10, maka udah berhenti. Nah, itu while kayak gitu. While ini bisa macam-macam, bisa bisa macam-macam pokoknya conditionalnya. Yang penting tadi kan tahu kapan dia true, kapan dia false gitu. Itu untuk while. Terus kalau untuk for sama juga kayak gini. Basicnya gini, for atau while atau apa, kurung dulu, kemudian baru kurung kurawal untuk blok kode dalamnya. Kalau for itu kayak gini, ada 2 titik koma, 2 pemisah. Yang isinya ada 3. Yang pertama, awal mulainya, awalnya anggap aja 0 gitu. Terus kapan berhentinya? Tadi kan kurang dari 10. Terus apa yang dilakukan setiap kali selesai ngelakuin kode di bawahnya? Kan kita perlu nambah kan. Nah, gitu. Awalnya kayak gini, terus kita ngeprint f sama kayak tadi. %d karena yang diprint itu udah integer. Oh, ini sudah beda-beda. Gua jadiin float. Jadi kalau float kan f kan, float, terus ini jadi i gitu. Nah, terus ini perlu gua slash n. Nah, coba ya. Ini tapi mulainya dari 0 karena gua ini dari 0. Tuh, kayak gini. Nah, ini kenapa kok sampai 9 doang? Ini karena kurang dari doang. Kalau di gua sama dengan baru tuh sampai 10. Nah, sampai 10. Nah, kalau float itu bisa diubah jadi integer, bisa di-print sebagai integer kalau nggak salah ya, seingat gua. Tapi ya gini, hasilnya jadi 0 karena salah. Nah, kayak bedanya jadi integer aja deh. Sip. Nah, dia dari 0, ini karena gua mulai dari 0. Tuh. Jadi yang pertama itu adalah inisiasi. Jangan lupa perlu deklarasi variabel nih. Ini kalau di for itu deklarasi variabelnya di dalam ini. Nih. Deklarasi variabel dulu, mulainya berapa sampai berapa. Ini bisa gue ubah jadi 10 sampai ya ini 10 sampai 10 ya. Kayak gimana jadinya? Dah. Dia sekali doang. Kalau semuanya ini jadi gue 9 ya. 9. Ini dia bakal nggak apa-ngapain karena udah langsung selesai, udah langsung false. Tuh. Nah, 90 cepat ini harusnya langsung. Nah, itu. Aman kan harusnya buat ini looping loop mana ya. Oke, lanjut ke function. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau mau bikin function tuh di dalam sini
Pertama itu adalah variabel keluarannya. Variabel keluarannya, kalau lu nggak mau ngeluarin apa-apa, nggak mau nge-return apa-apa, maka pakai void. Void itu buat kosong, berarti kosong. Contoh di sini, ini. Ini kan dia nggak ada return apapun kan? Dia nggak ada return apapun. Lah makanya ini nggak ada return apapun kayak gini. Maka dia void. Dia kan juga nggak ada apa-apa kan? Maka juga dia void. Nah, dia cuma ngeprint doang. Namanya prosedur. Walaupun judulnya function ya, cuman secara bahasa pemrograman itu namanya prosedur kayak gini. Prosedur. Nah, dia nggak nge-return apa-apa. Gimana kalau mau nge-return? Nih contohnya. Kayak contohnya di sini ya. Dia void semua nih. Oke, gue kasih contoh lah. Kalau void gitulah jelas ya. Jadi nah ini contoh void yang dia menerima sesuatu. Ya, menerima sesuatu, dia ngeprint sebanyak sesuatu. Satunya berapa? Satunya masukkan. Kayak gini nih. Contohnya. Nah, ini kalau semuanya dia nge-returnnya itu bukan void atau ada yang di return. Contohnya gue mau nge-return integer, fungsinya namanya tambah gitu. Terus perlu kita iniin variabel masukannya apa, integer x sama integer y. Terus langsung return aja, return x tambah y tuh. Nanti keluarannya ya x tambah y. Contoh di sini gue giniin, apa aja di sini ya kali ya. Oke, anggap aja gue bikin baru namanya hasil tambah sama dengan fungsi tambah. Masukannya apa? Anggap aja masukannya y sama z gitu. Y sama z. Kalau gue print, ya jangan lupa persen d-nya, karena ini tadi ya hasilnya ya. Ini kan tadi juga hasilnya itu hasil tambah. Bentar. Oh, nggak masalah. Oke, itu kan hasil tambah ya. Kalau gua ini 10 gitu, ini berapa? Ya, susah lah ya, paling 23 sama 19 gitu. Salah. Tuh, jadi 42. Itu. Sini biar nggak error, harusnya gue masukin sih. Oh, enggak. Oh. Ya, ya, ya. Bentar. Sebenarnya warning doang ini warning doang. Implicit declaration. Bentar. Kalau warning itu nggak masalah sih, nggak bakal error deh. Ya, kalau di sebelumnya biar nggak warning, taruh di atasnya. Ini doang. Oke, itu untuk fungsi ya, untuk fungsi sama prosedur. Kalau kalian lupa atau mau ini lagi, tinggal searching aja sendiri. Oke. Bentar. Ini contoh untuk ngeprint tanda tanya ada 4. Kayak gimana? Kayak gini caranya tuh. Ini habis itu enternya di belakang. Nah, ini maksudnya gimana? 4 kali kan? 0, 1, 2, 3. Udah berhenti, ya kan? 0, 1, 3. Biasanya untuk pengulangan, repetisi berapa, itu pakai ini nih. Kenapa nggak pakai while? Kalau pakai while kan ada gimana ya? Ada nulisnya ada aneh gitu loh. Lu perlu integer di atas dulu, baru kemudian di bawahnya baru while i kurang dari 3. Bisa aja sebenarnya, cuman kalau untuk pengulangan berapa kali, pengulangan berapa kali, biasanya orang-orang tuh pakai for sebenarnya 0. Mau ngulang berapa kali? Mengulang 10 kali, ya udah 10. Ini. I plus. Basicnya gini. Terus mau ngeprint apa berapa kali gitu, atau mau ngapain berapa kali. Oke. Ngapain sih ini? Nah, terus ada juga yang namanya comment. Comment sesuatu yang nggak dibaca sama compilernya, sama programnya. Kayak gini, pakai slash 2 kali. Itu buat ngejelasin kode. Kan dalam membuat program yang gede apalagi, itu kalian kan perlu bekerja sama dengan orang lain kan. Nah, karena dengan bekerja sama dengan orang lain itu sering kali yang
paham kode kalian tuh kalian doang gitu. Biar orang lain tuh bisa paham kode kalian, bisa paham bagian pekerjaan kalian, perlu banget ada pertama struktur kode yang jelas, yang standar, biar orang tuh nggak bingung. Kedua juga dikasih komen. Contoh ada fungsi gitu, ada fungsi ini, fungsi tambah. Ini apa gunanya? Untuk stylenya macam-macam tiap perusahaan. Ada yang di kanannya mungkin, ada yang di atasnya gini. Oke, di atasnya fungsi ini berguna untuk bla 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 bla, atau fungsi ini menerima apa kayak gitulah. Ini buat eh, memberi keterangan tambahan lah. Itu untuk comment help function. Oke. Nah, kalau operasi di C itu operasi antar angka itu ada plus untuk nambah, kurang untuk ngurang, kali itu pakai bintang nih. Kali itu bintang. Kalau bagi pakai ini slash ini. Terus kalau kalian tahu modulo ya, kalau modulo tuh ini. Persen tuh modulo. Untuk modulo itu apa? Ya, kalian cerita sendiri lah. Modulo. Ini penting juga nih. Modulo. Yang paling sering digunakan adalah ini sih, tambah kurang kali bagi. Yang ini lumayan sering modulo. Yang lain ini. Kalau pangkat itu bintang 2. Ini pangkat nih. Bintang 2 itu pangkat. Gue contohin kali ya. Oke nih, 23 pangkat 19. Apa aja ini kita ganti namanya jadi pangkat. Pangkat. Nah, pangkat. Sini pangkat ini. Oke. Nah, ini coba hasil pangkat sama aja. Wait. Oh, ya, sorry. Itu C++ pangkatnya gini. Kalau di C itu pangkat kalian harus bikin sendiri. Ya, gue lupa. Perlu bikin fungsi sendiri lah gampangannya. Nah, kalau kali kayak gini. Mungkin nih gimana caranya bikin pangkat? Ya tadi pakai loop, kan bisa pakai loop. Contoh integer i ya kan sama dengan 0, dia kan kurang dari y. Anggap aja x pangkat y. Ya udah kayak gini kan berarti. Terus x-nya itu kita kaliin. Nah, untuk yang tambah sama dengan tuh kayak bisa kayak gini juga. Berarti sama dengan x kali y. X kali x. Sebanyak apa? Sebanyak y. Nah, jadinya x. Kalau kalian mau bikin sendiri pangkat. Kok jadi sekian gitu. Oke, itu untuk operasi. Nah, kayak gini kan, kali sama dengan 2. Itu berarti dolarnya dikali 2 kali. Iya, lagi ini kayaknya ada semuanya. Ya nih, break ini penting juga nih, break itu buat apa? Break itu untuk langsung keluar dari loop. Ini kan while true kan, anggap aja kalian tuh susah untuk definisiin kapan dia itu keluar, kapan nih, kayak susah gitu. Oke, makanya kayak gini aja. Else-nya break. Nah, ini else break. Contoh, jadi ketika lu mau ini ada double it and give to the next person. Nah, gitu kan. Kalau iya maka kali 2, kalau enggak ya udah loopnya berhenti kan, udah di break gitu. Kalau break itu bisa di for bisa nggak ya? For nggak bisa. Bisa di while. Oh sorry, for bisa, while bisa. Dua-duanya bisa harusnya. Break itu untuk ngeluarin tiba-tiba gitu. Ngeluarin langsung aja keluar dari loopnya. Itu kalau break. Oke. Terus data types truncation. Bentar. Oh ya. Jadi gini. Truncation itu bahasa Indonesianya pemangkasan. Contoh. Oke, aman aja. Ini, oh iya sih. Dari 5 ya udah nih. Oke, aman aja. Terus ini paling ini bentar lagi sih. Oke, ya. Ini terakhir truncation. Pemangkasan. Itu gimana maksudnya? Kan kalau di C itu nggak bisa tiba-tiba integer berubah jadi float, itu nggak bisa. Itu saklek variabel, kalau udah integer ya integer.
Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya nggak fleksibel, kelebihannya tuh aman tuh. Nggak bakal tuh tiba-tiba integer berubah jadi apa. Kalau di JavaScript kan dia bebas. Tuh kalau kalian lihat meme-meme programmer gitu, pasti banyak JavaScript tuh bikin masalah karena dia tadi tiba-tiba ada integer berarti karakter dari string jadi ngaco, jadi error semua kodenya. Tapi C itu aman karena udah deklarasiin nih. Ini harus X harus integer nah gitu. Nah, nanti contoh gua mau ini gua ini Y bagi Z lah, Y bagi Z. Karena hasilnya ini dimasukkan di hasil bagi. Oke, hasil bagi. Nah, karena Y bagi Z kan. Karena hasilnya ini keklik lagi asem. Karena hasilnya dimasukkan di integer, ini kan hasilnya ini dimasukkan ke Z kan, hasil Y bagi Z. Maka dia bakal dibulatin. Truncating ini bahasa simpelnya dibulatin lah. Nih contoh ya. 1, ya kan? Kan dibulatin. Contoh kalau Z bagi Y. Tapi dibulatinnya ke bawah. Kalau Z bagi Y jadi 0. Tuh, 0. Jadi dibulatin ke bawah. Kalau misalkan 19 bagi 23 itu 0, sekian kan. Itu dibulatin ke bawah. Ini kalau gua ubah jadi float, dia bakal ke hasilnya seharusnya. Oh ini karena ini masih D, sorry. Harusnya ini F kalau float ya. Tuh. Oh ini karena emang kecil banget kali ya. Anggap aja yang gampang 1/4 lah. Setengah. Oh sorry kayak ini. Dot 2 F. Sorry. Kok masih nggak bisa ya? Oh ya. Nah ini agak triknya kalau di situ pada diperhatiin dulu nih. Ya udah benar. Harus di float kalau nggak salah ya. Yang bawah tuh boleh di integer coba ya. Gue ada lupa udah. Ini bisa gak? Ya benar. Berarti Z-nya atau yang dibagi itu harus float. Kalau nggak float dia bakal dianggap integer juga. Itu gimana taunya? Ya kalian coba-coba pengalaman aja sih sebenarnya. Oke, itu untuk pembagian. Jadi sama truncating atau pemangkasan. Itu basically karena nggak bisa koma ya udah maka dipangkas saja yang hasilnya koma itu dipangkas. Dia jadi turunin ke bawahnya. Dibulatin ke bawah kayak jadi. Hasilnya jadi 0. Oke kan udah selesai. Udah gitu. Ada pertanyaan nggak? Aman deh. Aman, cuman paling masih belum 100% ngerti gitu karena tadi sedikit ngantuk juga. Oh iya oke. Ya kan ini gue rekam ya. Kalian mungkin bisa lihat rekamannya atau lihat notes-nya atau kalian bisa lihat video asli CS50-nya kalau kalau lebih paham bahasa Inggris ya. Oke. Nanti coba sendiri deh ya. Ya benar. Coba sendiri. Kan udah tuh di VS Code udah gua minta ini kan instalasi plus kan sih. Oke. Terus kalau kalian penasaran mau bikin apa, gini aja tanya GPT. Ini bantu kayak gini. Jadi kan nggak butuh cari cari guru gitu kan. Tinggal tolong buatkan problem untuk pemula bahasa C gitu. Nanti mungkin disuruh contoh problemnya disuruh bikin fungsi ini. Terus lu bilang jangan beritahu dulu jawabannya. Gitu. Nanti pas lu udah selesai, lu sudah review tuh sama ChatGPT. Bang GPT atau apalah lu panggilnya. Ini gimana kode gua? Aman gak? Kalau ada masalah, review dong gitu. Itu sih bantu banget tuh kayak gitu kalau kalian mau ya. Jadi nggak biar mengurangi dependensi ke orang lain kan kalau orang lain kan takutnya ganggu dan segala macam kan. Biar nggak suka itu ya udah ada AI itu bantu banget boleh buat kayak gitu. Itu sih paling. Kalau untuk tugasnya mungkin kalian bisa ngerjain ini sih. Problem setnya itu. Problem setnya ada kan problem setnya per minggu. Yang di situ. Itu aja paling. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Ada pertanyaan lagi?
Atau aman aja? Aman. Aman ya? Gua end aja berarti ya. Dan ini gua stop.